fokusnya target market adalah pengguna produknya, sasaran produknya. Target audiens adalah sasaran komunikasi. Nah, yang mau kita tentukan adalah target audiens. Siapa yang mau kita ajak bicara? Nah, cara menentukan cara pertama adalah dengan mengetahui 5 tipe audiens. Oke, kita akan menentukan target audiens. Bagaimana cara menentukan target audiens? Apa bedanya target audiens dengan target market? Nah, kita akan membahasnya di sini. 2 cara menentukan target audiens. Cara yang pertama, cara pertama. Tentukan target audiens berdasarkan 5 tipe audiens. Tentukan target audiens Anda berdasarkan 5 tipe audiens. Saya pakai studi kasus. Bedanya target market dengan target audiens dulu. Supaya clear pemahamannya mana target market dan mana yang disebut dengan target audiens. Andai kata ada gamis anak atau baju anak-anak. Baju anak-anak. Misalnya brand Anda berjualan spesialis baju anak-anak. Target marketnya siapa, target audiensnya siapa. Silahkan Anda tulis di kolom chat. Target marketnya apakah ibunya atau anaknya? Target audiens ibunya atau anaknya? Silahkan teman-teman tulis di kolom chat. Yang disebut dengan target market. Kita ngomong target market dulu ya. Target market. Silakan teman-teman ya. TM-nya siapa, TA-nya siapa, gitu aja ya biar gampang ya. TM-nya siapa, TM-nya siapa, TA-nya siapa. Oke, baik. Cukup. Habisin dulu ya. Saya uji sekali lagi. Apakah jawaban Anda masih konsisten? Kalau Anda jualan makanan kucing, ini produk Anda adalah makanan kucing, target marketnya siapa? Ya, sekarang makanan kucing. Nah, apakah masih konsisten jawaban Anda dengan statement Anda di atas? Kalau Anda jualan makanan kucing, target marketnya siapa? Oke. Kucing. Pemilik kucing atau kucingnya? Nah, silakan ya Yang untuk nggak makanan ngejawab kucing. pilih aman itu. Makanan kucing TM-nya siapa, TA-nya siapa ya? Makanan kucing TM-nya siapa, TA-nya siapa? Target market adalah pengguna produknya alias kucing. Di sini anak-anak. Itu yang disebut dengan segmentasi atau target market. Target market adalah pengguna dari produknya. Nah, terus kucing gimana disegmentasi? Ya banyak, bisa dong. Dari usia 1, dari ras tertentu, untuk sakit tertentu. Ini kalau hobi kucing mungkin tahu pembeda kucing satu sama kucing yang lain itu bisa. Ini makanan kucing untuk kucing yang sedang hamil misalnya. Nah, itu target market. Nah, clear ya? Target market adalah pengguna produknya. Audiens, ya. Oke, kita kembali ke baju anak. Target audiensnya siapa? Kembali ke baju anak. Target audiensnya siapa? Orang tuanya yang bayar. Oke, ibu-ibu muda. Belum tentu masih muda. Oke, target audiens adalah definisinya sasaran komunikasi. Ini definisinya ya. Target audiens adalah sasaran komunikasi. Target market adalah sasaran produk. Target audiensnya siapa? Bisa ibunya, bisa tantenya, bisa bapaknya. Kok bisa bapaknya? Misalnya, bisa tetangganya. Atau Kang mantannya. Anan ada pengalaman tertentu karena naksir sama ibunya mungkin mencari hati dengan cara menceritakan Iya, Mas pengalaman. Dodi yang surat nih. Bukan Nah, di pengalaman sini saya, istri saya Mas. masih nungguin nih. Istri Iya, saya masih saya nungguin. tahu. Ruangan sini tambah panas nggak kayak biasanya nih. Padahal aslinya nyala kayak biasanya, tapi ini nggak tahu kenapa siang ini lebih panas daripada biasanya. Tenang, Mas. Ini baru hari kedua, Mas. Tenang. Oke, nah target punya. Misalnya kalau bapaknya, untuk apa? Untuk hadiah ke anaknya yang ulang tahun. Untuk hadiah ke anaknya yang naik kelas. Untuk hadiah ke ponakannya. Nah, itu artinya sasarannya adalah orang tuanya, ayahnya. Nah, kalau kita mau iklan, jangan pakai target market. Pakainya target audiens. Kalau bikin produk, target market. Apakah target audiens perlu dipertimbangkan di dalam pembuatan produk? Perlu. Perlu. Contoh nih, contoh salah satu ya. Waktu itu saya pernah membaca sebuah studi kasus speaker Bluetooth yang saya lupa nama brandnya. Harman Kardon kalau nggak salah. Itu waktu mendesain produknya, salah satu yang diinterview target marketnya bapaknya.
orang tua yang laki-lakinya. Tapi salah satu yang dipertimbangkan adalah audiennya yaitu ibu-ibu. Kenapa sang istri ikut di riset? Karena bisa jadi kalau ditaruh di tempat tertentu istrinya yang marah-marah karena nggak sesuai sama ruangannya. Nah, makanya dipertimbangkan dari aspek desain, selain dari suaminya juga istrinya ikut dipertimbangkan dalam bentuk desainnya. Itu bisa. Tapi fokusnya target market adalah pengguna produknya, sasaran produknya. Target audiens adalah sasaran komunikasi. Nah, yang mau kita tentukan adalah target audiens. Siapa yang mau kita ajak bicara? Nah, cara menentukan cara pertama adalah dengan mengetahui 5 tipe audiens. TM dan TA. Ada yang mau ditanya dulu? Saya Mas. Di kolom chat ada pertanyaan bagus nih dari Mas Javid dan juga Mbak Evi di sini. Dari Mas Javid dulu, TA bisa bervariatif Mas ya. Kalau bikin sosmed, kita bisa bicara ke banyak variasi audiens. Nah, untuk TA dulu, silakan Mas Dodi. Betul. Di sosial media itu kita bisa berbicara kepada sebanyak target audiens, tapi satu target audiens, satu iklan. Ya, satu audiens, satu iklan. Satu audiens, satu konten. Oke, berikutnya dari Mbak Evi di sini. Ya, jadi kalau kita misalnya jual produk untuk corporate, kalau kita mau iklan, berarti target audiensnya adalah orang yang kerja di perusahaan yang kita tuju ya. Betul. Siapa yang mengambil keputusan, siapa yang mempertimbangkan. Nah, itu akan kita bahas dari 5 tipe audiens. Mas, saya boleh tanya? Boleh. Nah, kan saya di baby photoshoot ya. Nah, target marketnya kan berarti orang tua. Apakah target audiensnya juga orang tua juga? Target marketnya orang tuanya. Nah, setelah ini Mas, kita bahas ya. Oke, siap. Kasih Mas. Setelah ini ya kita bahas ya. Kalau target audiens bukan lagi orang tua, tapi lebih spesifik bapaknya atau ibunya. Oke, Mas. Lanjut Mas Dodi, ya, lanjut pertanyaannya sudah habis. 5, ini pertanyaan menarik. Target audiens harus sesuai dengan persona ya. Betul, target audiens itu sama dengan persona.